Nama saya David Tumbu Monoli, NIM 2018 410020. Sini saya akan memaparkan tugas saya yang berjudul Ekonomi Produksi Peternakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang penentuan harga produk. Pengertian harga. Harga merupakan nilai atau uang yang diberikan kepada pelanggan sebagai imbalan atas penawaran tertentu yang berfungsi untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Secara sederhana, harga merupakan ukuran hal yang ditukarkan pelanggan membeli suatu penawaran. Contohnya dalam kegiatan jual beli suatu produk, baik itu barang maupun jasa, harga jual ditentukan oleh penjual dan mengambil keuntungan dari harga tersebut. Pentingnya harga. Konsep penetapan harga ini didasarkan pada konsep bahwa perusahaan memiliki pengetahuan mengenai fungsi dan permintaan dan fungsi biaya secara keseluruhan. Alternatifnya internal cost dan external cost seperti biaya operasional, pemasaran, penjual. Contoh penetapan harga sepeda motor harus sesuai dengan permintaan konsumen. Tujuan penetapan harga di sini ada beberapa poin, yaitu untuk mendapatkan pangsa pasar, mendapatkan keuntungan, menjaga loyalitas konsumen, menjaga daya saing. Contohnya penetapan harga telepon genggam Apple sesuai dengan kualitas baru ditentukan harganya. Berikutnya penentuan harga, pendekatan permintaan dan penawaran. Dari tingkat permintaan dan penawaran yang ada ditentukan harga keseimbangan. Caranya dengan mencari harga yang mampu dibayar konsumen, diterima produsen sehingga jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Pendekatan biaya adalah menentukan harga dengan cara menghitung biaya yang dikeluarkan produsen dengan tingkat keuntungan yang diinginkan. Berikutnya faktor yang mempengaruhi harga. Pertama yaitu keadaan perekonomian, kedua penawaran dan permintaan, ketiga elastis permintaan, keempat persaingan, lima biaya. Strategi penetapan harga adalah kebijakan perusahaan dalam menetapkan harga jual produk mereka. Penetapan harga menjadi faktor utama dalam mengamankan keuntungan. Harga merupakan satu-satunya komponen baruan pemasaran. Contohnya pendapatan harga motor yang standar bagi semua unit agar mudah dipasarkan. Studi kelayakan. Di sini ada beberapa poin, yaitu pengertian studi kelayakan. Studi kelayakan adalah kejadian yang dilihat dari berbagai segi aspek, baik aspek legalitas, aspek teknis, pemasaran, sosial, ekonomi, maupun manajemen dan keuangan. Tujuan studi kelayakan bisnis yaitu kelayakan bisnis untuk mengukur peluang keberhasilan suatu usaha di masa mendatang, sehingga pengusaha dapat menilai apakah bisnis tersebut layak dijalankan atau tidak. Manfaat studi kelayakan: mempermudah perencanaan bisnis. Berikutnya, melancarkan pelaksanaan bisnis, memperkecil risiko kerugian, mempermudah pengawasan, mempermudah pengendalian. Aspek studi kelayakan, ada beberapa aspek yang perlu dikaji terlebih dahulu untuk bisa memperoleh berbagai manfaat serta tujuan studi kelayakan bisnis. 1. Aspek hukum atau legalitas. Aspek hukum atau legalitas berkaitan dengan ketentuan dalam mendirikan perusahaan. Kedua, aspek ekonomi dan budaya. Dari segi budaya, studi melihat pengaruh perusahaan pada adat istiadat dan wilayah sekelilingnya. Sambungannya, aspek pasar dan pemasaran. Aspek ini berguna untuk mengetahui apakah untuk perusahaan punya peluang pas yang cukup untuk menjanjikan atau tidak. Aspek manajemen. Aspek ini erat hubungannya dengan operasional perusahaan, entah itu pengembangan maupun pembangunan. Selanjutnya, aspek keuangan, yaitu modal merupakan profesi utama yang harus dimiliki sebelum menjalankan sebuah bisnis. Analisa ekonomi. Analisis ekonomi merupakan salah satu analisis yang digunakan untuk model teknik fundamental. Analisis ini cenderung digunakan untuk mengetahui keadaan-keadaan yang bersifat makro dari suatu keadaan ekonomi. Dengan melakukan analisa pasar yang baik dan tepat, kita lebih bisa memahami keadaan pasar yang sesungguhnya.
daftar pustaka. Selesai. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.